Tiga dulu. Siapa yang memberi, apa wujud pemberiannya, dan apa maksud latar belakangnya. Ini pengertian. Lalu nomor dua, sikap kita. Ini hal. Sikap kita menerima itu tadi, yang disyukuri itu bagaimana? Nah ini juga lagi ada tiga macam. Nah itu dah. Sekarang amal, prakteknya. Bagaimana saya harus menyatakan terima kasih saya untuk melaksanakan terima kasih itu. Untuk ini dikatakan oleh Imam Ghazali caranya ada tiga. Satu, bil qalbi, dengan hati. Dua, bil lisan, dengan lidah, dengan bibir. Tiga, bil jawarih, dengan sekujur badan. Orang kalau mau merealisir atau mempraktekkan, mau mengamalkan syukur, maka caranya ada tiga. Satu, dengan hati. Bagaimana hati? Yaitu dengan noto niat. Saya dengan pemberian ini, saya ingin berbuat sesuatu yang baik untuk keperluan orang banyak. Ini noto hati. Noto hati ini namanya syukur. Kalau saya diberi ditoto hati ini, aku digaji anak, tak toton aku. Anakku kita kapakno. Wah, harus saya didik, harus saya manfaatkan, harus ibadahin yang Allah, harus kepada masyarakatnya, seterusnya. Ini soal hati, noto. Nomor loro, bil lisan, dengan lidah, yaitu dengan mengucapkan lah ini, alhamdulillah, dengan kata-kata. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, lahirkan dengan ucapan. Ini yang kedua, dengan lisan. Nomor tiga, dengan sekujur badan, bil jawarih. Bagaimana caranya mempraktekkan syukur dengan seluruh badan? Yaitu menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk taat, berbakti kepada Allah. Jangan sampai dengan nikmat itu aku melakukan pelanggaran terhadap Allah. Menjaga jangan sampai menyelewengkan tujuan daripada nikmat itu. Ini namanya bil jawarih, dengan. Oleh karena itu, untuk praktek ini untuk menerima nikmat Allah, untuk mengerti maksudnya, untuk tahu kita itu terima kasih, maka perlu orang itu lebih dulu lagi i'lam anna fi'ala syukri la yatimmu illa bima'rifati ma yuhibbuhu Allah amma yakrahuhu. Ma'na syukri isti'malu ni'amihi ta'ala fi mahabbihi. Untuk bisa syukur iku ora iso nek ora ngerti dhisik apa sing dadi kesenengane Allah, sing dikersakne Allah. Dengan nikmat ini apa yang membuat senang Allah dan apa yang tidak disenangi oleh Allah. Loh, kenapa kok harus tahu begitu? Iya, sebab yang dinamakan syukur itu memanfaatkan, menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang menyenangkan kepada Allah, untuk hal-hal yang disenangi oleh Allah. Jadi kudu kenal apa yang disenangi Allah dan apa yang tidak disenangi Allah. Itu apa artinya itu? Nah, memiliki lajeng supaya gampang Imam Ghazali lajeng nerangaken kalih. Kon bisa ngerti melakukan syukur itu harus lewat dua jalan. Pertama, bisam'i, harus mendengar ajaran-ajaran dari Allah dan Rasulnya, pokok dari agama. Nah ini
Orang kalau tidak mengenal agama tidak bisa dia akan melakukan syukur yang sesungguhnya. Tidak bisa. Sebab dia tidak tahu persis apa maunya Allah bikin manusia di dunia ini apa. Maunya saya dikongkon berumah tangga oleh Allah ini perlunya apa? Apa jadi pabrik anak? Apa cuma ngono lah? Tidak bisa. Kita harus mengerti dulu maksudnya pangeran gawe manusia iki apa? Kok digawe pasang-pasangan, berjodoh, gawe rumah tangga, terus membentuk kampung, masyarakat. Ini maksudnya Allah bikin begitu semua itu apa? Ono kayu-kayuan, ono iki manu, ono perlunya apa iki? Loh, ini kita boten sakit kita niku. Mahami nek boten diwurui kali agama. Ini kesiji. Jadi harus karena itu Allah Ta'ala mengirim utusan nabi-nabi perlu nerangno niki. Itu siji. Nomor 2, dengan menggunakan rasio dan logika, menggunakan akal. Dia harus bisa mengadakan penyelidikan, riset, mempelajari ya semua ini kok ada bintang, apa hubungannya bintang ini dengan manusia, kok diberi matahari, diberi gunung, hubungannya dengan kehidupan manusia ini apa, rembulan, laut, angin. Lah ini harus diselidiki. Nah ini bidang ilmu pengetahuan ini termasuk rangka agama juga ini. Asal tujuannya untuk mengenal apa maksudnya pangeran, apa hikmah. Nah ini, hikmah itu apa? Jadi orang harus menggunakan 2 jalan supaya dia bisa bersyukur. Pertama, dia harus kenal hukum-hukum agama lebih dulu. Sesudah itu, menggunakan jalan kedua, yaitu akal pikirannya untuk mengetahui apa perlunya. Umpamanya seperti di dalam Quran, anna sababna al-ma'a sabban thumma shaqqaqna al-arda shaqqan fa'ambatna fiha habban wa 'inaba. Aku telah menuangkan air dari langit merupakan hujan. Kemudian karena air itulah menjadi bumi gembur terus berlobang-lobang. Kemudian dari lubang-lubang itulah aku tumbuhkan winih dan pohon-pohonan. Nah itu suruh selidiki. Ini banyak ayat-ayat itu. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib. Saya menghiasi ini langit yang kelihatan ini, yang disebut langit pertama ini, bizinatil kawakib, dengan hiasan pelak bintang-bintang. Apa itu hubungannya? Pelajarono itu. Sebab tidak ada barang yang diciptakan Allah yang ada, yang subhanaka ma khalaqta hadza batila. Tuhan tidak menjadikan apapun yang sia-sia, itu tidak. Semua ada perlunya. Karena apa? Sebab kita ini tidak bisa syukur kalau tidak bisa menggunakan barang menurut keperluannya. Obama lagi, sampean mulai sokok, Obama nah, sokok celeng. Tapi sampean tak ngerti apa ram sokok celeng ini macam celeng apa? Padahal apa sih tali aki ke sokok nah? 3 sepatu pas tali. Jadi itu kopiah digawe sepatu. Woi, jadi kira pas melaku sampean. Iya, ya abad ya orang. Rojo sinting orang ini. Ya apa sampean cukup kopiah yang bagus-bagus, bulu-bulu nih digawe selop. Lah tak modal selop-selop itu. Kawan itu kumprung itu. Lah ini. Jadi dia harus tahu dulu apa gunanya. Ojo sampai maaf nih untuk cerita ini.
ada orang tidak ngerti. Ini loh, kakus yang dari porselen itu, tahu? Porselen di kapal. Kakus tapi bagus, ya. Teh singgilat, iya, apa boleh bulung nah. Baga orang tak ngerti mereka. Perhiasan ini guys, saya tahu yang kenal menikah. Ini kan om boleh cerita kosong nih ya. Bareng ngono, arep ubah dari itu, iya. Akhirnya bolongan ini kan disumpet, pas dikai banyu. Dianggap kayak dia napa niku seng. Pas selesai nikah, ya Allah. Mbok, sampeyan iki ora napa? Niku takut itu. Apa ini takut? Cangkule niku kepisah. Nah, ini lah. Malah jadi guyon malah. Orang yang tidak tahu tujuan benda itu, sekalipun baik itu, Pak. Sekolah ini kocaknya mana jeding atau lebih coba dari itu jeding pula. Molang gula ngablas mereka. Aduh, iya mereka bisa sesah boleh nyaman dah. Gula mereka kita mengagulah. Tapi gula kebetul, pasti kembali betul-betul. Saking lu punya uang umpamane umpama nuwun sewu kula mboten menghina niki macam ana kejadian niki. Kula niku nggih tahu sepisan nggih. Mlebu hotel yang paling apik kula dhewe maklum kula iki mau desa nggih mboten ngerti. Jadi kula niku supaya tak elak mlebu jet mboten tahu kula mulon niku. Mari ya apa boy. Masuk ke jeding dak lo celok. Remeh nih kalau mandi ini ya. Ada kakus, ada lok celokon, ada kenengna. Aing bagaimana ini? Supaya tak tahu dua tensi. Ketika lah nyolok kelu lah, minta bela kacung ni kah? Tukang pelayannya hotel itu, Pak. Sini Pak, maaf saya tanya. Ini apa ini? Lah tanya tuh setengah gitu kan. Lah ini, lah kalau saya umpama mau mandi bagaimana? Oh ini Pak, ini ya. Ini yang keran ini air panas ini. Kalau ini air dingin. Dicoba. Oh iya, terima kasih. Sebenarnya kayak gula. Nah, ini kalau sudah airnya ini sompet Pak. Lah ini sompetnya sini. Ya. Lah ini kalau saya maaf Pak. Saya kalau mau ke WC itu ini WC-nya ada telok ini mana ini kalau mun cewek niku ngoten ya. Yo takon niku. Sering kenapa kan ada lo telok, ada jedingan tak ada. Cuma ngeten ana tutupe pun. Buka iki lah. Pas napa mesti lagi. Oh niki nggih sampean yang pun dodok. Lah niki becek nika. Itu sih kulo wow. Ayo nika. Kecuma aku lah ini kata usah ala lo jelok. Wanda de besian ini cuma nyemprot. Ya Allah. Boleh ke nyemprot tadi ke tepat sedikit ke bulungan. Itu bawa sahabatnya kental mau kesek ni kan. Kau sahabatnya pun resep pun. Ini ke alat-alat modern ini. Ini kalau kita tidak mengerti, pas kita pasang tanda ngaji, tak tanya ke kiai, mana cara agama lagi. Pada masa hotel gini, tewas dari masih digoreng. Padahal itu ada lagi yang lucu itu. Itu kalau sudah ditutup, jeret, mereka dari dalam bisa buka, tapi dari luar tak bisa buka. Dalam begini dicoba. Mau gula tanya si dulu nih kapu, pelanggan. Akhirnya mungkin saya keliru kape malahan. Malah saya punten pas dongkrak di tete napa akhirnya merosak akhirnya. Nah inilah bagaimana saya harus bersyukur terhadap nikmat itu. Kalau saya sendiri tidak ngerti bagaimana menggunakan benda itu. Menggunakan saja tidak tahu bagaimana mau syukur. Sebenarnya apa dia iriah? Nikah ingat nikah.
nggak mic nih kak, sampai diberi mic orang. Tapi apa ini? Itu di topian bisa dikasih. Tapi apa ya? Coba pelan mencoba. Oh, pelan mencoba cenderung pelan mereka. Hasil tidak ada harganya ini kalau sampai tidak tahu apa. Tapi kalau sudah tahu sampai, oh begini, aduh ini jadi saya mau ngaji itu tahu saring jerengan nih keding kepini lah ini baru saya berterima kasih karena mempunyai mic ini, iya kan? Mau sampai ini belum tak ngerti berari nggak? Kocak bohong benih sedikit. Apa ini jalan kan? Nah, untuk ini maka orang diperlukan satu, belajar agama biar dia tahu apa maksud tujuannya agama memberi. Tuhan Allah memberi ini contohnya ya, seperti namanya kuping. Ayo kon dikai moto apa maksudnya? Nah ini kayaknya betul ngaji betul ngerti loh. Nah terberiku lagi dipun terangkan. Nah, kuping apa? Oh ini mata ini paron apa? Mangar gilingaran, gitu maksudnya. Saya dikasih mata oleh Tuhan untuk melihat, jadi saya memperlongorno. Mangorno, mangincengan loh. Oh aku di moto, salah semua moto lah coba. Nah, tidak ilok ngeten gitu. Kenapa saya diberi mata? Karena itu saya lihat-lihat. Nah, memperlongorno. Nah, ini orang tidak ngerti tujuannya mata. Tuhan memberi mata kamu itu untuk apa? Telinga. Ah, itu perlu nih ngurungokne. Nah, ngomong-ngomongan, ngurungokne rahasia-rahasia itu. Oh iya. Apa lagi koreng? Kon kok kaya ngurungok-ngurungokne gunung mana? Loh, kok enggak ngurungokno? Nah, ini kita andalnya tidak ngerti apa maksudnya Tuhan memberi kuping pada dia itu. Juga lesan. Aca-aca taron-taron misu-misu mbok entolon mbah apa doloko iya pertama-tama tor mbah kering codok nyaman tandi tolang isa kaharep barang coba ya apa mengkot andi colok tak kira sesangari itu lu tapi aktor sekarang nyenengaki koreng mbah nyenengaki tak nyenengaki apa cak neng itu terserah saya mbak anak ngecepek mbak apa tak ngecepek ya tadi colok disalah na pengiran mak beri colok kok lah coba kan tak ilah ngotel niku saya diberi anggota kelamin nah ini maaf ini pejumbat merusak gadis-gadis merusak istrinya orang apa loh, saya diberi seks, saya punya seks, saya punya kelamin, memang untuk saya pakai, mau apa? Lah, kuruti semua itu. Lain tapi kamu belum kawin, kawin itu kan bikinan penghulu. Pokok secara biologis, ini orang modern sekarang. Secara biologis orang itu harus memenuhkan syahwat. Ingin malah onten nih nun sewu. Sebagian dari pelajar mahasiswa dari guru, tapi gurunya itu terang tidak punya agama itu. Dia itu kasih nasihat begini, kalau kamu ingin maju di dalam kelas, ingin lulus dalam ujian, itu kalau kamu pengen peteng, ikut jajano disik. Coba. Sebab itu datangnya dari seks. Seks, hawa nafsu yang tertahan, ini pengaruhnya kepada otak. Urat saraf tegang, ini menjadi begini, karena itu, ini betul-betul bukan guyon saya ini. Ini rahasia umum ini. Kalau sudah di fakultas-fakultas, tapi maaf ini bukan ngeritik fakultas-fakultas yang tidak beragama ini, yang tidak ngerti agama. Memang diperintah oleh dosennya itu, oleh gurunya itu. Sudah sana disek supaya encer. Kalau itu sudah ketegangan itu sudah disalurkan biar pas jurnalan. Ini kecobaan. Jadi dia tidak mengerti untuk apa. Dia menebang oh ini secara biologis memang ini harus dituruti. Kalau ini ditahan pada saatnya sudah keluar
berbahaya kepada urat syaraf. Orang bisa menerima ketegangan urat syaraf, gangguan urat syaraf, macam-macam bondane kita. Ini kamu pas coban mikir cara pikiran tak neku agama. Mulanya kamu terangki, pertama kamu harus ngaji, belajar kepada Allah lewat Rasul-Rasulnya. Apa maksudnya Tuhan membuat ini, termasuk anggota-anggota badan saya ini. Nah, pun ini caranya kita itu untuk mengetahui bagaimana caranya bersyukur. Maka kita harus mengenal dulu apa maksud tujuan Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang berupa macam-macam di dunia ini, termasuk badan kita dan termasuk anggota-anggota kita. Pun ini pengawasan kalau menikah cekap semacam